Pasca bulan ini jatuh tanggal 29, itu hari Jumat, dan itu Jumat Agung. Lalu minggunya tanggal 31 itu Yesus Tuhan kita bangkit. Nah, kalau kita hitung tanggal itu, berarti sekarang yang tanggal 10, maka Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Betul tidak, saudara? Nah, ini yang luar biasa. Ayo kita belajar. Saudara ingat, siapa yang menghalangi Tuhan Yesus ke Yerusalem? Ayo, ini pelajaran sekolah minggu dulu ya. Kalau saudara nggak bisa jawab, kembali ke sekolah minggu lagi. Siapa? Yang jawab yang mana, saya nggak kelihatan. Oh, pemimpin pujian. Betul. Petrus yang menghalangi. Bahkan ditulis oleh Lukas, dia tarik tangan Tuhan Yesus. Berkata, "Guru, jangan ke Yerusalem." Karena Yesus bilang, "Aku harus ke sana. Aku akan ditangkap, diadili, dan aku dibunuh." Petrus marah. Saudara, kekristenan, dengar ini baik-baik, kekristenan tidak boleh keluar dari pola hidup Tuhan Yesus. Ya atau tidak? Saya ulangi lagi, kekristenan tidak boleh keluar dari pola hidup Tuhan Yesus. Kekristenan itu harus berani seperti Yesus. Katakan amin. Dan itu ditulis berkali-kali di Alkitab. Paulus menuliskan, dia yang memilih kita dari semula, maka dia menetapkan kita juga dari semula untuk jadi serupa Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2 menuliskan bahwa kita ini satu hari nanti harus sama seperti Tuhan Yesus. 1 Petrus 4 menuliskan, apapun yang kita lakukan harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Oh, banyak lagi, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Nah, kalau kekristenan, tadi saya baca di warta saudara, wah, untuk Paskah ini acara saudara begitu banyak, termasuk anak-anak sekolah minggu juga. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita hanya merayakan. Saya tidak tahu di jemaat ini, maaf saya cuma ngomong saja, di beberapa gereja-gereja tradisional yang pantai Kosta masih kalau Paskah itu rebutan dok, saudara. Berebut telur. Aduh, yang tua-tua pun kayak anak kecil. Nggak kebagian pun bisa marah-marah. Padahal yang bisa beli sendiri. Betul tidak? Awas kalau di sini rebutan dok ya. Saudara, bukan itu. Paskah bukan telur. Paskah bukan perayaan. Tapi harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Cuma saya nggak tahu satu bagian, Pak Gembala, apa artinya di acara malam Getsemani? Itu acaranya bagaimana? Malam Getsemani itu doa. Itu hari Kemisnya atau Jumatnya? Kemisnya. Saya setuju sekali. Saudara, kalau waktunya baik, maka saya punya kebiasaan sudah lebih dari 30 tahun. Tiap Kamis malam menjelang kematian Tuhan Yesus Jumat Agungnya, saya itu usahakan kalau bisa saya ada di luar rumah. Kenapa? Saya ingin merasakan suasana Getsemani itu. Saudara bayangkan, di bukit, betul? Itu kan bukit Zaitun. Yang namanya bukit itu tinggi atau rendah? Tinggi, jadi di atas permukaan laut, bukit Zaitun, satu. Waktu Tuhan Yesus berdoa itu siang atau malam? Malam. Kalau di bukit malam, udaranya panas atau sejuk? Dingin. Oke. Nomor 3, Tuhan Yesus ngangkat-ngangkat berat, gergaji, mikul, atau apa? Ya, lagi apa waktu itu? Berdoa, duduk atau berlutut, saya tidak tahu. Tapi yang luar biasa, pernahkah kita menyadari? Lukas menulis, dia keringatan malam itu. Aneh enggak? Di bukit, malam hari, dingin, tidak kerja sama sekali. Kok bisa keringatan? Pernah enggak saudara menyadari? Nah, itu yang tiap Kamis malam sebelum Jumat Agung, saya membiasakan, saya lihat suasananya dulu. Bagaimana? Jumat Agung nanti bersama istri saya
kami diundang ke Manila untuk ada retreat gereja di Manila. Nah, saya tidak tahu karena kami belum pernah ke Manila, suasananya bagaimana. Kalau kami saya belum tahu juga. Kalau memang nggak bisa di rumah, saya akan di dalam. Nah, saya akan merenungkan penderitaan Tuhan Yesus itu. Jadi terima kasih Pak Gembala kalau cuma diajar untuk malam Getsemani itu luar biasa. Untuk mengenal. Nah, tapi saudara, kita nggak hanya memperingati, mengenang. Lalu kalau kita ditayangkan lagi film-film tentang penderitaan Tuhan Yesus, lalu kita cuma menangis. Tidak. Ada 3 ayat yang pertama kita mau baca supaya kita tahu apa sih menjadi Kristen itu. Yang pertama kita buka Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita lihat ayat itu. Bagi yang belum pernah baca, saudara akan kaget. Udah, Filipi 1:29. Sebab kepada siapa? Ayo, kepada siapa baca? Bukan saya, kalau saya tanya saudara. Lu ya toh? Kepada siapa? Saya. Betul? Kan kamunya itu kita, bukan? Kepada saya. Ayo baca sama-sama lah. Kata saya 1, 2, 3. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk ini yang sering kali kita lupa. Kita nggak cuma percaya Tuhan Yesus, tetapi kita ditetapkan juga untuk menderita untuk Dia. Lalu kita tanya, untuk apa kita menderita untuk Dia? Dalam Efesus pasal 1, nanti saudara baca di rumah ya, nggak ada waktu. Paulus menulis begini, sebab di dalam tubuhku ada luka-luka Kristus yang kurang. Saya kaget. Yesus yang sudah menderita seperti itu, lalu Paulus menyatakan masih kurang penderitaan itu, maka itu gerejanya harus melengkapi penderitaan itu. Kok enggak amin? Dengar saya ngomong apa tadi? Coba saya ngomong duit-duit malah kabeh amin gitu. Serius saya berkata, saya ulangi lagi. Paulus menulis, ada yang kurang pada penderitaan Tuhan Yesus, maka itu aku menggenapi yang kurang itu. Itu Efesus 1 menulis, yang kurang bagaimana lagi? Sudah hancur seperti itu, masih ada yang kurang. Jadi gereja tidak boleh hanya memperingati penderitaan, siksaan, pengadilan, penyaliban, kematian, kesengsaraannya, tidak boleh. Saudara dan saya harus apa? Filipi 1:29 harus apa? Menderita untuk Dia. Sebelum kita mengenapi ayat ini, maka kita belum lengkap jadi Kristen. Lanjut atau pulang? Loh, saya tanya ini, lanjut atau pulang? Cepat jawab dulu. Kalau lanjut makin gak enak loh firmannya. Siap? Loh, saya tanya siap? Janji ya? Awas. Jadi tidak hanya mujizat yang kita alami dari Tuhan Yesus, tidak hanya pertolongan yang kita alami dari Tuhan Yesus. Maka itu banyak lagu-lagu yang salah, hanya menuntut Tuhan buat mujizat. Belum ada lagu pujian yang mengingatkan gereja menderita untuk Dia. Itu belum ada. Sayang saya ini gak bisa ngarang lagu. Coba saya bisa sekarang lagu yang bukan lagu-lagu yang murahan, yang cengeng-cengeng, yang gembeng-gembeng, yang cuma mujizat itu nyata, tolong aku Tuhan, jangan lupakan aku, Yesus itu baik. Tidak salah saudara, memang Dia begitu. Tapi kalau kita cuma berputar-putar untuk aku, itu salah. Nah, saya tanya kepada saudara. Kalau orang tanya kepada saudara, sebutkan kepada saya, orang itu tanya. Satu ayat saja, dan itu merupakan inti seluruh Alkitab. Saudara kan nyebut ayat apa? Ayo saya tanya ini, kalau ada orang tanya,
Mungkin orang itu belum Kristen, ya. Ayat apa? Satu ayat aja. Kalau mereka suruh baca soal Alkitab, wah pusing, belum ngerti juga. Ya, nah, Alkitab ini buku yang paling jelek, tebel, tulisan kecil-kecil, nggak ada gambarnya lagi. Betul tidak? Males orang baca. Padahal ini peta ke surga. Kalau saudara nggak baca petanya, saudara bisa kesasar. Bagi tayo, sebutkan ayat mana? Satu saja. Kalau ayat itu disebut, maka itu mewakili seluruh Alkitab. Kasihlah Yahweh Tuhanmu, bukan. Seluruh Alkitab intinya. Kenapa ada Alkitab? Iya, wih Tante Tekli luar biasa. Yohanes 3:16. Nah, saya nyebut Tante Tekli. Tadi pagi, kami jam 5 sudah siap. Terus Tante Tekli keluar. Kaget saya. Pak Daniel, saya masih ingat loh khotbah Bapak waktu MD dulu di Pekalongan. Wah, itu tahun 90-an, saudara. Yang hebat Tante Tekli masih ingat saya khotbah tentang Jubah Yusuf. Waktu itu ketua MD GBI Jawa Tengah masih Pendeta Ayub yang dari Kudus. Saya bilang, Tante kok masih ingat khotbah itu? Sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Maka itu yang muda-muda, awas lupa firman Tuhan apa ya. Saya aja lupa khotbah apa di MD waktu itu. Tante Tekli masih. Ayo, inilah kesalahan orang Kristen. Saya nyimpang dulu ya sebelum saya kembali ke Yohanes 3:16. Karena memang Yohanes 3:16 itulah inti dari seluruh Alkitab. Oke, saya tanya kepada saudara. Ini saya gunakan kata firman semua. Menurut saudara, firman tetangga atau firman Tuhan yang lebih gampang dihafal? Cepat jawab. Loh, ngerti gak pertanyaan? Menurut saudara, firman Tuhan atau firmannya tetangga yang lebih gampang dihafal? Ayo, firmannya siapa? Tetangga. Apalagi firman mama mertua. Wih, nyantol itu betul-betul, saudara. Mama mertua ngomong apa? 20 tahun yang lalu. Dan mama itu sudah mati 16 tahun yang lalu. Tapi firmannya masih diingat. Betul? Coba ditanya, 2 minggu lalu khotbah apa? Lah garuk-garuk di sini, apa ya? Maaf, sering kali kita lebih hafal omongan orang, omongan tetangga, omongan mertua daripada omongan Tuhan. Ada yang salah dalam hidup kita kalau sampai kita lupa akan firman Tuhan itu. Oke. Yohanes 3:16 adalah pusat dari seluruh Alkitab. Karena kalau bukan karena kasihnya kepada dunia ini, maka Yesus nggak akan datang. Alkitab tidak ada. Nah, saya tanya kepada saudara, apakah semua orang di dunia sudah tahu ada firman seperti itu Yohanes 3:16? Sudah tahu belum? Belum. Ini yang luar biasa. Tanggal 23 September yang lalu, saya ada di konferensi misi Asia Pasifik. Hadir 132 negara, sekian hampir 1.000 orang pesertanya. Malam terakhir penutupan yang khotbah itu pendeta Dr. John Haggai. Umurnya 87 tahun, saudara. Khotbah masih kencang suaranya. Khotbahnya nggak panjang, nggak sampai 10 menit. Karena malam itu dia berangkat lagi ke Beijing. Jadi umur 87 nggak berhenti. Dia masih keliling. Dia bilang sampai September itu, yang tahun lalu, dari 1 Januari, dia sudah mengunjungi 81 negara. Selama 1 tahun itu, umur segitu. Nah, dia khotbah begini, membuat semua kami terlutut dan menangis di hadapan Tuhan. Dia ngomong kalimat yang pendek. Tanggal 31 Agustus 97, Putri Diana mati karena kecelakaan mobil di kota Paris. Ingat ya? Istrinya Pangeran Charles. Itu tahun 97. Internet belum seperti sekarang, televisi pun belum seperti sekarang. Begini pendeta hamba Tuhan berkata, 4 menit kemudian seluruh dunia langsung
langsung tahu dia meninggal. Kenapa Yesusku yang mati 2000 tahun yang lalu, setengah dari dunia saya belum pernah dengar siapa yang salah. Tajam gak kata-kata itu. Saya menangis, semua yang bersama menangis. Gak ada yang mengkomando. Kami berlutut minta ampun di hadapan Dia. Gereja yang salah. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dunia belum tahu semua. Sekarang ini ada berita sekecil apa di jauh dari Pekalongan ini, langsung kita buka TV, keluar berita ini. Mengapa Yohanes 3:16 belum terjadi sampai hari ini? Karena orang Kristen hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Buat mujizat untuk aku Tuhan, Tuhan baik buat aku. Semuanya begitu. Masih ingat salah satu lagu yang terkenal dan semua gereja menyanyikan? Lagu yang berkata refrennya saja. Tolong nyanyikan dulu satu kalimat. Karya terbesar. Ya, karya terbesar dalam hidup. Ayo teruskan, hidup. Hidupnya siapa? Nah, itu yang salah. Kalau gereja nyanyi lagu itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Sebab kita minta Yesus mati terus untuk kita. Karya terbesar dalam hidupku penuh. Nah, pertama saya nyanyi lagu itu, saya tidak nyanyi itu, saya ganti. Jadi sampai kapanpun kalau saya nyanyi lagu itu saya ubah. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa akibatnya? Kalau kita yang jadi korban, kita jadi harta buat orang masih berdosa, maka akibatnya Tuhan Yesus kau kagumi. Betul tidak? Kalau saudara nyanyi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, itu artinya saudara minta Yesus mati berapa kali lagi? Betul tidak saudara? Ayo jujur, berapa kali dia harus mati untuk kita? Loh, tangan saudara gini kok gak jawab ini loh, Iroiki. Iya sudah, Yesus cukup satu kali mati untuk kita. Jangan minta dia berkorban lagi. Amin. Ini kebenaran. Yang belum hafal Yohanes 3 ayat 16, orang itu belum Kristen pasti. Karena kalau saudara sudah ngaku Kristen gak pernah hafal Yohanes 3:16 pasti salah. Nah, ditulis oleh rasul yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Tapi di angka pasal yang sama, pasal 3, di angka ayat yang sama, ayat 16. Tetapi ini surat, bukan Injil. Ayo kita baca. Paskah tidak boleh hanya kita peringati buat diri kita sendiri. Amin. Kematian, penderitaan, penyiksaan, kematian Tuhan Yesus tidak boleh hanya kita nikmati untuk diri sendiri. Lihat ayat ini. Jadi berapa? 1 Yohanes 3 ayat 16. Tadi Yohanes 3 16, sekarang 1 Yohanes 3 16. Lihat. Demikianlah apa? Ayo baca, demikianlah apa? Kita ketahui. Ketahui apa? Kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Tapi kalimat terakhir, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya saudara, Kristen itu tidak boleh hanya berhenti sampai Yohanes 3:16.
Kristen itu harus melangkah sampai ke 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 16 siapa mati untuk siapa? Loh, saya tanya kok. Yohanes 3 16 siapa yang mati untuk siapa? Yesus mati untuk saya, untuk kita. Tapi 1 Yohanes 3 16 siapa mati untuk siapa? Saya wajib menyerahkan nyawa untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita. Pernah nggak saudara menghadapi ayat ini? Waktu saya masih remaja dulu melihat ayat ini, saya berkata, Papa, nah kalau saya terus mati, kan rugi Tuhan, saya belum buat apa-apa. Apa arti mati di sini? Ternyata ada di ayat 17 jawabannya. Apa sih menyerahkan nyawa itu? Ditulis begini. Barang siapa mempunyai apa? Apa kata lain harta duniawi itu? Duit wangele, ngerti ya? Lo betul nggak? Harta duniawi itu apa? Uang. Oke? Ini yang wajib menyerahkan nyawa. Barang siapa mempunyai harta duniawi, punya duit, dan melihat saudaranya bagaimana menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Tuhan dapat tetap di dalam diri orang Kristen itu? Jadi artinya apa? Menyerahkan nyawa itu wajib menyerahkan nyawa. Cepat jawab, apa itu arti? Ayo apa? Bukan uangnya, menyerahkan. Lah pura-pura budek, ayo. Wajib menyerahkan apa artinya? Loh, yang lain kok kayak nggak bisa ngerti aja. Saya tanya ini, yang lain jawab. Jadi wajib menyerahkan nyawa itu menyerahkan apa? Menurut ayat 17, uang. Ini kekristenan, saudara. Ayo ayat 18 kita baca sama-sama. Ya, 18, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang luar biasa, yang orang Kristen harus melakukan. Jadi kalau kita mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita harus bagi kepada orang lain. Katakan amin. Jadi kalau ada orang susah, ada orang apa, jangan cuma bilang, ya udah saya doakan ya. Enggak, kok didoakan saja. Apa yang kita punya, kita bagi. Enggak amin lagi, wangele. Amin. Apa yang kita punya, kita bagi. Oke, 2 ayat lagi ya, baru kita akan beralih. Amsal 7. Amsal pasal 7. Wah, ini kalau mendengar firman ini, orang medit paling sakit hati. Katakan amin. Yes. Orang pelit sangat sakit hati. Biarin. Saya harus bertobat betul-betul. Saya bilang Amsal berapa tadi? 7, salah, pasal 3 maksud saya, maaf. Pasal 3, Amsal 3. Saya baca pertama ayat yang ke-9. Muliakanlah Yahweh dengan apamu. Nah, gereja karismatik mengubah muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Salah. Saya nggak suka kata itu, saudara. Karena itu nggak alkitabiah. Itu dimulai oleh satu gereja di Jakarta yang dibagikan ke Amerika, lalu menjam apa itu menular ke semua gereja. Mari saudara kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan. Tidak, hari ini kita akan tahu. Memuliakan Yahweh itu dengan harta kita, bukan dengan tepuk tangan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa sih artinya? Lanjut ayat yang ke-27. Masih Amsal 3 ayat 27. Dengar baik-baik. Yang pelit harus bertobat hari ini. Tuhan mengasihi saudara supaya bertobat. Kalau tidak masuk neraka. Ingat itu baik-baik.
Kita baca bareng-bareng ya. 27 dan 28. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Janganlah menahan apa? Kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kenapa? Padahal, nah ini kita ini mampu melakukan untuk menyatakan kasih Yesus kepada orang lain. Mampu tidak? Maka itu kalau kita tahan kasih itu, kita berdosa. Kita mampu. Belum cukup ayat 28. 1, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Masalahnya, nah, yang dia minta ada di mana? Ada di kita, bukan di surga. Maka itu stop. Orang Kristen berkata, ya saya doakan ya, saya doakan. Saya marah kalau ada orang Kristen kok berkata saya doakan. Padahal itu bisa nolong. Mereka nggak perlu doa. Mereka perlu bukti dari kasih Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini. Nah saudara, inilah arti Paskah. Yesus bisa menghindar tidak untuk tidak ke Yerusalem hari-hari ini. Coba bisa nggak dia menghindar? Bisa. Bisa nggak dia nuruti Petrus? Ya udah Pet, aku nuruti kamu, jadi aku nggak usah ke Yerusalem. Bisa nggak dia? Bisa. Tapi kenapa dia tetap berangkat? Padahal dia tahu mati ke sana karena kasihnya kepada dunia ini. Maka itu merayakan Paskah harus ada bukti. Kemarin malam waktu kami sampai di Semarang, dijemput terus makan sebelum ke Pekalongan. Nah salah seorang yang jemput kami, kok nggak makan daging? Saya tanya kenapa? Oh lagi puasa. Loh puasa apa? Nah ternyata dia anggota salah satu gereja di Pekalongan ini. Gerejanya mengajar selama bulan Paskah ini umatnya, jemaatnya dilarang makan yang enak-enak apalagi daging. Untuk ikut merasakan bagaimana penderitaan Yesus. Nah, cuma saya nggak tanya lebih jauh. Kalau saya jadi pendetanya di situ, jadi jatahmu makan daging, uangnya itu kumpulkan kasih ke orang lain. Nah, kalau kamu biasa makan daging, terus sekarang nggak makan, tapi duitnya orang ngetung, podo wae. Ngerti nggak maksudnya itu? Maksudnya itu harusnya uang itu yang butuh belanja harian itu dibagi. Contoh kecil. Kalau ada orang-orang kaya di Pekalongan, lalu anak-anaknya dapat beasiswa sekolah, jangan bilang cuma terima kasih Tuhan. Saya ajarkan orang-orang kaya. Berapa SPP kuliah atau sekolah anak saudara yang gratis itu, ambil dan bagi untuk anak orang susah. Yang saya amin cuma anak saya dari Nabi Reza, yang lain pura-pura hidup menaik. Loh, dengar gak saya ngomong ini tadi? Kalau ada orang kaya, anaknya dapat beasiswa, jangan bilang terima kasih Tuhan. Saudara mampu bayar. Dan mengapa yang dapat beasiswa kebanyakan orang kaya? Memang gak adil, saudara. Ya, semua sekolah perguruan tinggi ngasih beasiswa kan untuk yang pinter, bukan? Nah, kenapa orang kaya pinter? Ya karena fasilitasnya bisa les ini, les itu, punya laptop, punya buku, nggak susah, dia pasti pinter. Hanya orang nggak ngerti kebenaran. Dengar baik-baik. Saya sangat radikal tentang kasih Tuhan. Maaf ya, Pak Gembala, di jemaat ini ada berapa dokter? Ada nggak dokter Pak Gembala? Ada yang hadir nggak dokter? Jangan tersinggung saya ngomong. Saya hamba Tuhan yang sangat radikal dalam firman itu. Kalau ada dokter Kristen lulusan perguruan tinggi negeri, bukan swasta, dan lulusnya saya beri batas sampai tahun 2006, karena setelah 2006 ke bawah berubah sistem. Ya, dokter Kristen
yang prakteknya diberkati Tuhan, lalu sampai bisa kaya raya. Lulusan perguruan tinggi negeri ya, bayarnya murah sekolah negeri itu, saudara. Saya ini meluluskan 14 dokter, saudara. 12 dokter umum, 2 spesialis. Waktu itu saya mampu nyekolahkan banyak dokter karena murah. Tapi setelah 2010 ini, aduh, setengah mati. Sekarang saya baru bisa nyekolahkan 1 karena mahalnya luar biasa. Termasuk negeri juga mahal. Nah, saya berkata begini, kamu kaya dokter-dokter Kristen hanya karena jagakan orang sakit. Lalu kamu bisa beli rumah di Jakarta, di Singapura. Awas, lupa. Dokter-dokter Kristen lulusan perguruan tinggi negeri murah karena yang bayari itu pajaknya rakyat. Betul tidak? Itu nggak gratis. Pemerintah subsidi cukup besar, saudara. Waktu anak saya yang lulus onkologi, ya ahli bedah tumor, bedah kanker, saya tanya, ini bapak sampai bayar berapa untuk kamu sampai lulus? Itu bukan S1-nya, tapi spesialisnya. Ngambil bedah umum sambil bedah onkologi. Bapak sudah bayar saya hampir 600 juta. Itu tahun 2004 yang lalu, sudah. Sekarang saya nggak tahu berapa, saya nggak sanggup. Maka itu begini, dokter-dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri, maka di plang nama harus ada tulisan tambahan. Entah pilih hari apa, mau Rebu, mau Sabtu, mau Senin, terserah. Hari A, praktek gratis untuk orang miskin. Tolong ya Pak Gembala sampaikan anggota jemaat yang dokter harus berani. Waktu saya ngajar itu ada yang protes, Pak, tapi sekarang banyak orang kaya yang medit terus pura-pura miskin. Saya bilang, Dok, orang kaya dan orang miskin itu nggak perlu dilihat dari penampilannya. Teko ambune ngerti iki melarat apa sugih? Jawab iya atau tidak? Lo betul nggak, saudara? Segembel-gembelnya pakaian orang itu, kalau dia orang kaya nyamar jadi gelandangan, ambune beda. Jawab ya atau tidak? Coba. Nah, jadi Dok, kalau di hari praktek gratis untuk orang miskin, ternyata datang orang kaya kurang ajar, pura-pura miskin, siapkan formalin 2 liter, Dok. Langsung formalin saja bajingan 1 ini. Wes sugih medhit pisan. Orang ajar wong iku, saudara. Kristen lagi, nah ini yang celaka. Dengar baik-baik. Maaf, siapa yang nggak tahu daerah pantai utara Pulau Jawa ini, Pantura ini, yang O-nya luar biasa. Betul, ilre manuk itu, saudara. Yang punya sarang burung, dengar baik-baik. Engkau medit, awas. Saudara sugih mek ngenteni manuk ngiler. Kalau saya jadi Tuhan, saya balik. Jangan ngiler manuk nguyu wae. Kan melarat kabeh nanti orang-orang ini biar tahu rasa. Lo betul enggak? Saya pernah ketemu orang yang punya sarang burung kaya tapi sombongnya dan meditnya. Saya bilang, saya enggak minta duitmu, tapi Tuhan memberkati engkau dan bagikan itu. Jangan cuma untuk diri sendiri dan keluargamu. Inilah kekristenan, katakan amin. Ingat baik-baik, saya tanya kepada saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang susah masuk surga? Coba jawab. Yang kenceng, siapa susah masuk surga? Nah itu dia. Maka itu kalau saudara ingin kaya, itu artinya susah masuk surga, cepat masuk neraka. Mengapa kita tidak pernah ingat firman itu, bahwa orang kaya itu susah masuk surga? Gereja nggak pernah khotbah ini karena takut orang kaya tersinggung. Dengar baik-baik, saudara. Saya meneliti firman itu. Mengapa bukan orang berzina, bukan pembunuh, bukan perampok yang susah masuk surga? Kenapa kok orang kaya?
Saya teliti, saya kaget. Ada 3 ayat di perjanjian baru. Saya nggak tunjuk ayatnya supaya saudara pintar cari ayat Alkitab. Nah, kabeh tak kandani nggak pernah goleki. Ya, cari sendiri. Ada 3 ayat di perjanjian baru yang menuliskan orang pelit itu pasti masuk neraka. Kapok wis saiki. Sing sugi-sugi awas pura-pura budak ya dalam nama Yesus. Dari 3 saya tunjuk 1 aja. 1 Korintus 6 ayat 10. Orang kaya itu susah masuk surga, saudara. Maaf, orang pelit, kaya pelit. Kalau kaya murah hati nggak apa-apa. Yang 2 cari sendiri. Mumpung saya lagi murah hati, saya tunjukkan 1 ayat saja ini sudah. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang apa? Kikir. Kikir itu apa? Medit. Nek berak ada kacang isi cutik menaik, saudara. Tidak akan mendapat apa? Bagian dalam kerajaan surga. Ngeri. Nah, ini yang menyebabkan Yesus berfirman, orang kaya susah masuk surga kalau dia pelit. Satu kali saya juga pernah jadi guru sekolah minggu. 16 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Ya, hari apa ini ya? Minggu yang lalu, pas minggu hari ini, saya masih menjadi pembicara di KKR anak-anak sekolah minggu. Saya bersyukur, saudara, walaupun saya sudah bantuan, saya tetap bisa dipercaya oleh anak-anak. Jangan bilang saya lucu, awas bilang begitu ya. Tapi itu karunia, saya bersyukur. Nah, waktu saya kumpul anak-anak, saya tuh tanya begini, anak-anak, menurut kalian yang namanya harta ya, bondondoyo itu harta, itu berat atau ringan? Saya tahu nggak jawaban mereka? Mereka bilang apa? Berat atau ringan? Berat. Saya nggak tahu kenapa logika mereka bisa berkata harta itu berat. Nah, karena harta itu berat, ketika orang kaya Kristen itu mau dibawa pulang ke surga, Tuhan gak kuat ngangkat kabotan dunia niku mah. Karena hartanya kan berat, karena dia banyak. Nah, Tuhan gak mau engkel-engkelan. Timbang orang gelem dijupuk ceblok ke menewai. Nah, itu orang kaya susah masuk surga. Catat itu baik-baik. Ya kaya pelit. Oke, saya tanya, ini saya mau beri bukti. Siapa masih sering lihat waktu itu? Sekarang saya yang sudah gak ada. Salah satu program RCTI hari Rabu sore, programnya Minta Tolong. Ayo angkat tangan yang suka nonton program itu. Loh, nonton sinetron kok malah goblok kabeh iki nek ngono. Sinetron tok sing dideleng awas ya. Oke. Nah, saudara, program Minta Tolong itu idenya dari 2 pendeta. Satu Bapak Gideon Tanbunaan dari Cimahi, pendeta, bersama mantunya laki-laki pendeta Eko yang sekarang di Ungaran. Nah, saya kenal baik pada Pak Gideon Tanbunaan ini. Waktu saya tahu mereka buat program itu, saya salut. Saya sudah nggak ada lagi program itu karena orang-orang sudah banyak kenal. Nah, saya tanya kepada saudara, dalam semua program Minta Tolong, jujur jawabnya, yang sering menolong itu orang kaya atau orang miskin? Nah, itu saya heran. Dalam adegan itu, begitu orang turun mobil, makan di restoran yang kelihatan kaya karena pakaiannya, karena penampilannya, maaf jangan ganggu, maaf. Tapi yang nolong itu pemulung-pemulung, tukang becak, tukang sapu jalan. Saya kalau nonton itu saya pasti nangis. Nah, itulah kisah nyata. Ternyata makin kaya seseorang, makin medit. Sudah. Katakan amin, suara guragu. Justru yang pelit itu orang kaya malah. Orang miskin justru berani membagi. Nah, saya coba cari kebenaran itu. Mengapa Tuhan orang kaya itu jauh lebih pelit daripada orang miskin?
Ternyata ada dua jawabannya. Satu, orang kaya itu tidak ingin angka kekayaannya turun, apalagi yang angka depan. Ya atau tidak? Kalau angka belakang masih oke, depan nggak boleh turun. Jadi misalnya tahun 2010 sudah sampai 8 miliar sekian misalnya. Nah, orang kaya untuk tahun 2000, tadi 2000 berapa sampai saya lupa, 10. Orang kaya untuk 2011 nggak mungkin 7, dia naik 8 lebih atau 9. Nah, itu dosanya orang kaya, karena angkanya nggak boleh turun. Nah, karena angka nggak boleh turun, otomatis medit. Amin kan, supaya tahu yang kaya itu. Lu amin. Oh, PSUP kabin ini warawani amin itu. Ketoro nengun. Maka itu orang kaya lebih pelit daripada orang miskin, karena dia takut angkanya berkurang. Nomor 2 ini lebih celaka. Maka itu tolong ya, mulai hari ini berubah. Saya menemukan hukum alam. Ada orang kaya bisa kaya tanpa Tuhan. Berzinalah, buatlah jahat, tapi lakukan 3 hal ini, pasti kaya. Catatan, bagikan teori ini kepada semua orang, gratis saya kasihin kepada saudara. Catat, nggak usah ragu-ragu. Jadi banyak cara untuk kaya yang dunia sediakan. Maka itu jangan mengukur berkat Tuhan dengan angka atau kekayaan. Katakan amin. Kenapa? Karena itu bukan ukuran. Setan bisa membuat orang kaya enggak? Bisa. Gunung Kawi, tuyul, bisa. Saya pernah ketemu saudara, orang yang punya tuyul cerita bagaimana cara melihara tuyul, memberi makan. Merinding saya. Saya ketemu berapa orang ke Gunung Kawi kaya. Jadi setan bisa membuat orang kaya tidak? Maka itu kalau Tuhan memberkati hanya ukurannya angka, uang atau kekayaan, itu salah. Karena Amsal pengkhotbah menulis banyak orang kaya tapi miskin kesehatan. Kaya duit tapi miskin sehat. Artinya apa? Sakit-sakitan. Duit banyak tapi makan harus anyep kabeh, tawar semua. Sudah bubur disaring lagi, wis mati. Betul enggak? Untuk apa jadi kaya? Maka itu pengkhotbah menulis Papa menyediakan bukan cuma berkat tapi kuasa untuk menikmati. Jangan lupa itu. Nah, ini teori yang saya temukan. Bukan dari Alkitab, tapi ini umum. Semua orang tahu. Pengen kaya dengan cara ini, nggak usah pakai Tuhan, nggak usah berdoa, nggak usah bayar perpuluhan, pasti sugih. Jahat terus, nggak apa-apa. Karena 3 hal ini. Catat, 1, dapat warisan. Langsung kaya nggak? Cepat jawab. Langsung kaya nggak? Kaya, nggak usah sembahyang, dapat warisan kok. 2, nggetu. Tahu nggetu? Apa itu nggetu? Tekun, rajin. Kalau yang lain buka jam 6 isuk, ini si kaya pelit ini buka jam 4. Yang lain tutup jam 8 sore malam, si pelit ini tutup jam 10. Nah, sudah dapat warisan, terus nggetu. Rajin saudara, pasti sugih. Ini hukum alam, betul? Nah, lengkapi dengan yang ketiga, medit. Pelitlah. Sungguh ini jaminan saudara. Nek blonjo iwak ndase tok. Murah toh? 3 dino dipangan dudoe tok. Jadi kalau belanja ikan cuma kepalanya saja, lalu disok 3 hari. Hari keempat baru tetelan. Nah, orang kayak gitu ngingoni kucing mati kabeh kucingnya sudah. Kenapa kucingnya mati kabeh? Coba jawab. Orang keduman. Balung dikeletak pisan kok. Ngerwagasnya amit-amit. Nah, inilah 3 resep untuk kaya tanpa Tuhan. Amin.
Aminkan, gak usah ragu-ragu. Apa tadi nomor 1 hafal gak tak takoni meneh. Apa dapat warisan? 2 gedung, 3 medit. Wih keren, hafal kabeh nek ngene iki awas ya. Nah, dengarkan, saya menemukan kebenaran ini. Orang kaya yang pelit 100% karena dia sadar ini jerih payahku. Aku yang susah payah. Aku setengah mati cari duit ini. Orang itu pasti pelit, sulit untuk membagi pada orang-orang susah. Karena itu jerih payahnya. Tapi kalau ada orang kaya karena berkat Tuhan, dia pasti tidak pelit. Contoh, SD lulus, tempat usahanya, jalan depan jalan apa ini? Rambutan. Oke. Usahanya dari jalan rambutan masuk ke gang. 400 meter belok kiri. 150 meter belok kanan. 80 meter, nah itu notok. Bayangkan. Tapi karena dia takut Tuhan, walaupun tempat usahanya nyelepit gitu ya. Belok, masuk 100 meter belok lagi. Tapi kalau itu berkat Tuhan, SD nggak lulus, tempat usaha nyelepit, modal pas-pasan, tapi dia takut Tuhan, orang tetap datang ke situ. Nah, orang ini kaya pasti tidak pelit karena dia tahu Tuhan yang memberi. Ojo amin disik. Jangan amin duluan. Sekarang yang kaya-kaya periksa diri, pelit atau tidak. Awas. Saudara, saya dengan istri saya sangat diberkati. Saya nggak ada waktunya ya, harus selesai. Saya mau bicara soal keluarga seharusnya. Tapi karena waktu. Tapi nanti hari Selasa, Pak Yohanes saya nggak apa-apa mengumumkan ya. Saya nanti ada seminar soal keluarga hari Selasa. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada 4 sesi. Ayo datang. Saudara, banyak setan merusak rumah tangga. Anak-anak muda datang, karena itu hari libur, hari raya Nyepi. Ya, datang untuk belajar firman tentang keluarga. Kalau bisa Pak Gembala, hamba-hamba dari cabang-cabang, saudara datang. Tadi saya lihat ada daerah mana gedung uni apa-apa begitu ya. Datang. Kita belajar firman Tuhan soal keluarga. Karena pelit itu sambungan suami istri. Jangan tersinggung ini, jangan tersinggung, cuma tanya. Biasanya antara suami dan istri yang lebih pelit itu yang mana? Kenceng biar pun kabeh. Yang lebih pelit yang mana? Ya itu perlu datang ke seminar nanti itu supaya dengar. Saya tuh heran saudara, di mana-mana wedok medit itu kenapa ya? Maaf jangan tersinggung ini. Ayo kita belajar gitu. Ya karena logikanya perempuan lebih banyak khawatir, takut ini, takut itu, harus punya persiapan. Oke, jangan diskusi belakang, jangan diskusi Pak, diskusinya Selasa aja. Oke, jadi saudara, orang pelit itu pasti masuk neraka, dan itulah orang kaya. Maka itu ayo kita belajar. Saya tanya ini yang terakhir. Menurut saudara, yang lebih takut miskin itu orang kaya atau orang miskin? Kok pinter kabeh ya? Aneh bukan? Logikanya yang lebih takut miskin kan orang miskin karena memang gak punya. Tapi faktanya kenapa orang kaya lebih takut miskin? Siapa bisa jawab? Belum baru diajari kok lali. Orang kaya lebih takut miskin karena angkanya gak boleh berkurang. Dia takut. Nah orang miskin gak takut miskin. Lah wis biasa miskin apa sih tiba-tiba di meneh? Betul tidak? Ya gak takut tuh biasa miskin ngapain takut? Pak Tony dengan istri dan beberapa saudara ini kenal kami betul. Saudara kami sangat diberkati Tuhan. Tapi kekayaan gak nampak dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami terus membagi. Kami terus membagi. Kenapa membagi? Karena saya gak ingin masuk neraka. Maka itu kalau saya khotbah soal duit, orang gak akan mikir bahwa saya minta duit. Enggak. Tuhan sangat memberkati kami. Hari-hari ini saya lagi nawar rumah di Jogja. Jalan apa itu? Hadi Negara. Ngadi Negara.
Saya telepon pemiliknya, minta 1,2 miliar, cukup besar, tanahnya 1000 meter lebih, ada 2 bangunan. Nah kalau ini jadi saya beli, berarti saya sejak beli rumah berapa puluh tahun yang lalu, sampai sekarang ini mungkin rumah yang sudah ke 60 sekian saya beli dalam hidup saya. Di banyak provinsi. Bukan untuk saya tinggal, tidak. Saya minta kepada Papa di surga, kalau boleh sebelum saya dipanggil pulang ke surga, saya ingin punya rumah di setiap ibu kota provinsi di Indonesia ini. Kenapa saudara? Banyak orang gak punya rumah. Nanti mereka boleh tinggal. Jadi rumah-rumah yang saya beli itu gak ada satupun saya kontrakkan. Yang di Jambi ini tadi pagi baru dapat SMS. Ini Pak Adi, anak saya tunggu rumah di Jambi, kami ada sekolah di kota Jambi. Ternyata PBB gak dibayar dari tahun 2000. Jadi ini besok harus bayar sekian banyak lagi. Nah jadi saya bayar PBB-nya, ada banyak rumah saya bayar listriknya. Yang tinggal orang banyak. Kenapa? Karena ayat-ayat tadi yang saya lakukan. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang punya sekolah gratis cukup banyak. Saya punya sekolah gratis di 10 provinsi di Indonesia, saudara. Dan sebagian di Papua itu pakai asrama. Asramanya itu makan, pakaian, sepatu, kesehatan semuanya gratis. Nabire pusat kami, saya cuma cerita. Di Nabire itu 1 bulan paling dikit beras yang kami butuhkan untuk makan itu 3 ton paling dikit. Nah seorang bayangkan kalau berasnya 3 ton, cangkeme piro itu. Kan kita aja mikirnya tuh, betul enggak? Nah kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa? Dan itu gratis. Ayo, kalau gitu saya kaya atau tidak? Modelnya suging ini kok. Bukan saya sombong. Serius, bukan saya sombong. Tapi kekayaan kami enggak untuk diri kami. Kami bagikan. Alvin, Papa enggak apa-apa cerita kamu ya? Angkat tangan, coba. Angkat tangan. Ya. Anak saya, saudara, dari Magelang. Dia masih muslim. Saya enggak pernah mempengaruhi dia. Tapi saya sekolahkan dia. Saya nyekolahkan orang Hindu, orang Buddha juga. Saya bagi hidup saya. Karena 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saya nyekolahkan anak supir taksi cukup banyak. Saya punya pelayanan ke penjara-penjara. Nusa Kambangan itu minimal setahun 2-3 kali saya ke sana. Anak-anak yang bapaknya di penjara pasti sulit untuk bayar sekolah, bukan? Nah saya berkata kepada mereka, bapakmu boleh salah, tapi kamu gak boleh ikut salah. Kamu sekolah. Saya biayai sekolah mereka. Kalau saudara pergi dengan saya bandara, nanti ketemu cleaner, ya, satpam, ketemu porter, saudara kan lihat saya sangat kenal banyak mereka di banyak bandara. Saya kalau pesawatnya terlambat, saya makin suka. Asal di tempat itu tujuan nggak ada pelayanan yang jamnya tepat. Kenapa? Saya cari orang-orang yang saya lihat wajahnya lapar. Ayo duduk makan. Waktu itu banyak kafe-kafe, restoran di bandara-bandara itu senang kalau lihat saya delay pesawatnya. Karena saya lama di situ ngajak orang-orang itu makan. Supaya saya ngomong tentang kasih Tuhan. Dan orang nggak menolak, saudara. Dan saya ajak, panggil teman belum makan, sini. Kemarin saya turun di Bandara Semarang. Saya kencing. Saya ngomong sebentar dengan yang bagian laki, tapi nggak nyambung. Saya lihat di bagian perempuan berdiri di depan, yang bagian perempuan lebih sepi, yang bagian cowok lebih ramai. Saya lihat yang bagian perempuan ini, aduh, lah saya masih punya makanan di pesawat, saya nggak makan. Karena saya tahu Pak Andoko bilang dia mau diajak makan. Saya kasih ke dia, ke cleaner yang bagian WC cewek ini. Namanya Aminah. Saya cuma ngomong sebentar, Mbak, mungkin kita nggak ketemu lagi. Tapi saya titip ya, ada satu Tuhan yang mengasihi kita, Gusti Yesus. Sebut aja nama itu. Kalau kita nggak ketemu lagi, setiap kesempatan saya akan bagikan kasih Yesus pada semua orang. Orang nggak akan nolak, saudara, karena kita nggak mempengaruhi agama mereka. Amin. Kita cuma bagikan kasih itu. Sebelum handphone murah kayak begini, saudara, istri saya pertama heran. Saya itu kalau beli handphone kira-kira terakhir itu sampai 2003. Setelah itu handphone murah semua orang. Saya ini kalau beli handphone sebulan paling sedikit bisa 10-15 handphone baru. Dan kemana saya pergi saya pasti ada handphone baru. 2 atau 3 saya bawa di tas saya. Kenapa? Saya ketemu supir taksi. Dulu kan gak semua orang punya handphone.
Saya ketemu penjaga keamanan satpam atau cleaner di toilet umum di mall mana. Kalau urus gerakan saya cerita, nggak punya HP, saya kasih dan ada nomornya. Saya sudah catat nomor itu sehingga saya tahu. Nah itu ada nomor saya di dalam, nanti kontak. Kemarin di Bandara Manado, lagi nunggu pesawatnya delay sebentar. Ada satu anak yang bagian cleaner di luar, saudara. Hati saya digerakkan Roh Kudus, namanya Alri. Saya langsung berhenti sebentar. Saya melihat sesuatu dalam hidupmu. Boleh nggak Bapak minta nomor teleponmu? Dia kasih, saya ngomong. Saya memegang sapu itu, dia nangis, saudara. Dia bilang, Bapak kok bisa tahu hidup saya? Saya bilang, Yesus Tuhan yang tahu hidupmu dan Tuhan saya. Dan saya berkata kepada dia cuma lulus, dia cuma kelas 1 SMA. Umur sudah 20 lebih. Saya bilang, kamu cari ijazah kejar pakai C, saya akan biayai kamu. Dia kaget, saudara. Betul Bapak mau biayai saya? Iya. Nangis lagi dia. Karena baru ketemu, saudara. Itu cara hidup saya. Karena saya pakai firman, jangan menahan kebaikan bagi yang berhak menerimanya. Padahal yang ada kamu punya untuk dibagikan bagi. Maka itu ayo Kristen yang benar. Jangan cuma memperingati kematian penderitaan Yesus, tapi lakukan. Amin. Ayat terakhir supaya makin kuat. Roma 14 ayat 7. Setelah ini saya serahkan pada Bapak Gembala. Sekali terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Saya betul-betul kagum pada almarhum Om Kosin yang betul-betul jadi tokoh senior yang luar biasa. Roma 14 ayat 7. Ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab tidak ada berapa orang? Seorang pun. Di antara siapa? Di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Stop dulu. Apa kata lain hidup untuk diri sendiri? Egois. Pelit. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita hidup pelit, hidup egois hanya untuk diri sendiri. Dan dikatakan tidak ada, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Apa itu kata lain mati untuk diri sendiri? Ayo, gampang kok. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Wah, ngeli, mati untuk diri sendiri kok dipikiri ado-ado. Loh, betul tidak? Mati untuk diri sendiri itu bunuh diri. Saya tanya kepada saudara, orang bunuh diri walaupun Kristen masuk surga atau masuk neraka? Kenapa orang bunuh diri masuk neraka? Ayo jawab, kenapa orang bunuh diri masuk neraka? Sebab hukum jangan membunuh. Walaupun yang dicabut nyawanya sendiri, dia tetap berdosa karena dia membunuh. Nah, kalimat pertama ayat 7. Orang pelit itu ternyata orang yang sedang bunuh diri. Orang egois yang hanya hidup untuk diri sendiri, itulah orang yang sedang bunuh diri. Dan itu masuk neraka. Di Pekalongan masih ada becak tidak? Oke. Awas orang Kristen naik becak ngenyang, gal 1 suruh ngatus, awas dalam nama Yesus.